Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide-nya sudah ada? Ya, oke. Baik, jadi begini ibu-ibu sekalian. Tadi kan ibu-ibu semua, itu mana yang nggak silau ya di sini. Ibu-ibu semua kan tadi sudah belajar tentang safety di rumah tangga, ibu ya. Nah, kemudian gitu, seandainya kalau terjadi kecelakaan atau terjadi kondisi-kondisi medis darurat gitu, ibu-ibu juga kan harus bisa membantu ya sebagai kader. Karena ginilah, disadari atau tidak, dipungkiri atau tidak, menjadi kader kesehatan di wilayah, kalau ada apa-apa berkaitan dengan kesehatan, bisa tuh yang paling dicari. Iya nggak sih? Ada yang sakit, ada yang apa, orang tuh minta pertolongan kalau di lingkungan masyarakat, selain kepada Tuhan, itu tuh pada kader gitu. Ketika ada kesehatan tuh apa kader gitu. Nah jadi, salah satu yang akan saya ajarkan ke ibu-ibu sekalian adalah bagaimana ibu-ibu melakukan pertolongan pertama terhadap kondisi-kondisi kegawat daruratan, terutama yang berkaitan dengan medis. Nah, ada yang namanya itu bantuan hidup dasar. Pernah lihat di sinetron-sinetron atau film-film ada orang yang ngasih bantuan hidup rekan-rekan dada gitu kan? Nah, itu yang akan diajarkan kepada ibu-ibu sekalian sekarang. Jadi ibaratnya sebelum melakukan berbagai pertolongan yang lain, hal seperti ini dulu yang harus ibu-ibu nilai. Ya, baru ke yang lainnya. Jadi kalau ngomongin luka, ngomongin patah tulang, itu mah nanti, karena pertolongan ini yang akan diberikan dan bisa menyelamatkan nyawa. Ini kalau ini urusannya dengan nyawa. Apa sih bantuan hidup dasar itu, dok? Gitu. Nah, contoh kasus gitu. Ibu tiba-tiba ngeliat gitu ya, ada orang tergeletak di pinggir jalan, atau misalkan kalau yang lagi ngantor gitu, tiba-tiba ngelihat ada karyawan atau bosnya tergeletak kayak gini, atau misalkan tuh ketika pulang ke rumah amit-amit ya gitu, ada yang tergeletak seperti ini gitu. Apa yang harus dilakukan? Tuh kan ada yang bilang nafas buatan. Apakah langsung ke nafas buatan? Ada ilmunya ternyata. Benar, ada nafas buatan juga, tapi sebelum ke sana ada ilmunya juga. Ya. Nah, yang pertama nih, kita kan ngomongin bantuan hidup dasar. Bantuan hidup dasar itu ini adalah pertolongan pertama yang harus segera dilakukan agar apa? Agar tidak terjadi kerusakan organ vital. Organ vital itu contohnya apa sih, dok? Organ vital itu jantung, paru, otak gitu ya. Untuk mengurangi itu dan ibaratnya supaya bisa tertolong korbannya itu gitu. Ini seperti itulah. Nah, sebenarnya bantuan hidup dasar ini wajib atau harusnya tuh dipelajari sama siapa sih kalau orang awam? Polisi, ya, satpam, siapa lagi supir gitu kan harusnya. Jadi orang-orang yang peluangnya untuk melihat kegawat daruratan medis itu besar, ya sering gitu. Jadi dia bisa nolong dan bisa meningkatkan angka kesembuhan atau mengurangi yang kecacatan, ya. Untuk apa sih bantuan hidup dasar itu gitu? Ini Bu, saya ngasih tahu ya. Kalau ibu terlambat 1 menit, ya, terlambat 1 menit saja dalam melakukan bantuan hidup dasar, 98% korban itu bisa terselamatkan. Jadi ketika ibu ngelihat ada orang tergeletak atau ngelihat kecelakaan, ibu kaget dulu, bengong semenit, 98% dia bisa selamat gitu. Ya. Atau yang kedua, 3 menit gitu ya. Jadi habis kaget, ibu berdoa dulu, ya Allah selamatkanlah korban ini, bantu hamba dalam melakukan pertolongan. 3 menit, 50% orangnya bisa ibu selamatin. Ya. Atau yang lebih parahnya lagi, kalau ibu terlambatnya 10 menit, habis berdoa, selfie dulu, update Instagram dulu, Instastory dulu gitu ya, kalau ada yang main kayak gitu. Terlambatnya 10 menit, 1% doang orang ini bisa ibu selamatin. Karena mainannya kalau ngelakuin bantuan hidup dasar itu menit gitu ya, bahkan detik lah. Semakin cepat ibu memberikan pertolongan, maka pasien itu semakin baik untuk terselamatkan, bahkan mengurangi kecacatannya pun semakin tinggi. Terus bantuan hidup dasar tuh kayak gimana dan buat apa sih, dok? Gitu. Bantuan hidup dasar diberikan pada kondisi-kondisi henti nafas dan henti jantung. Ya. Orang yang pendarahan, patah tulang perlu bantuan hidup dasar nggak, dok? Belum tentu. Ketika misalkan yang pendarahan tiba-tiba dia henti nafasnya, dia henti jantungnya, maka dilakukan bantuan hidup dasar. Ya, kalau yang patah tulang dia masih bisa ketawa-ketawa, bisa nangis, bisa marah-marah, nggak perlu. Jadi bantuan hidup dasar ini hanya diberikan pada korban-korban yang henti nafas dan henti jantung. Penyebabnya apa? Macam-macam. Henti nafas bisa ini nih Bu nih. Penyebabnya kayak apa? Nih, penyakit jantung,
kurang oksigen, tenggelam, stroke gitu ya. Terus obstruksi jalan nafas itu ibaratnya kayak tersedak bakso gitu ya. Ibu bisa henti nafas, henti jantung. Kayak gitu. Pernah dengar nggak ada bayi keselak rambutan meninggal? Itu kasusnya. Menghambat jalan nafas, akhirnya apa? Henti nafas, henti jantung. Ya. Menghirup asap, keracunan, obat, tersengat listrik, tercekik dan lain sebagainya. Pokoknya kondisi-kondisi yang bisa mengakibatkan henti nafas dan henti jantung, ibu akan melakukan bantuan hidup dasar. Tadi ada ya soalnya ya, bantuan hidup dasar dilakukan untuk siapa? Yang henti nafas dan henti jantung. Nah tujuannya apa? Ini Bu ya, untuk menyelamatkan ibaratnya mah sirkulasi atau pernafasan, nggak menambah korban. Ya intinya mah menyelamatkan jiwa lah dan membuat kondisinya itu tidak menjadi lebih buruk. Ya, itu bantuan hidup dasar. Nah ini prinsipnya. Aduh apa sih dok pusing, sirkulation, airway. Nah, nggak ngerti lah gitu. Ya, pokoknya gampangnya prinsipnya adalah dalam melakukan BHD ini, ibu-ibu ingatnya CAB, ya, CAB. Apa sih artinya gitu? Jadi ini tuh kan gini, begitu ibu ngelihat korban, gitu ya, dia henti nafas, henti jantung, maka yang dilakukan adalah CAB ini. Tapi sebelum ke sana, saya biasanya nambahin dengan D depannya. D itu tuh apa? Danger. Artinya apa? Sebelum ibu melakukan pertolongan dan lain segala macamnya, ibu-ibu harus memastikan bahwa ibu-ibu aman. Ya, maksudnya apa sih dok aman tuh? Contoh gitu ya, ibu sebagai kader terlatih dari Avicenna Astra, pas pulang dari sini ngelihat kejadian di jalan raya orang ketabrak gitu. Gara-gara wah, saya habis belajar P3K, nolong, kata dokter Dani harus nolong, langsung lari ke tengah jalan buat nolong, tiba-tiba sebelahnya ada motor juga, korbannya 2. Ya, kebayang nggak maksudnya? Jadi kalau mau nolong, ibu tuh harus aman dulu, gitu. Itu yang pertama, lihat kiri kanan, lihat lingkungannya, itu yang pertama. Atau yang kedua, nggak cuma masalah aman dari segi lingkungan, tapi gitu ya, kalau tadi ada yang ngomong, ini ngasih bantuan gimana? Nafas buatan dok? Memang benar sih, ada salah satu nafas buatan. Ngelihat gitu, wah korbannya kayak Sahrukan gitu kan, henti nafas, henti jantung, nafas buatan aja deh gitu. Pas nafas buatan, ibu mungkin nggak tahu gitu kan, sariawan, dia juga punya sariawan, dan ternyata lebih parahnya lagi, orang ini HIV. Mantap. Ya, mantep gitu kan, nggak aman gitu, nggak safety. Atau kalaupun misalkan dia nggak punya HIV gitu, dia punya TBC, ibu ngasih nafas buatan, bisa jadi ketularan TBC. Ya. Jadi prinsipnya prinsipnya apa? Pastikan ketika menolong, ibu-ibu tuh aman gitu. Jadi dalam artian gini, ketika tadi selain aman tempatnya, aman juga apa yang akan kita lakukan. Kalau misalnya pasiennya berdarah-darah gitu, ya kita pun harus pakai sarung tangan. Jangan akhirnya gitu, wah gara-gara berdarah-darah, walaupun nggak pakai sarung tangan, karena saya mau nolong, nggak apa-apa, saya tolong aja, pindahin, saya lakuin resusitasi jantung paru gitu ya, nekan-nekan dada gitu. Ternyata di darah ibu ada yang bekas ke luka gara-gara mesek bawang gitu kan, kayak gitu. Ya ngupas bawang gitu, kalau dibaca Sunda mesek bawang. Ngupas bawang akhirnya kena darah yang ternyata dia juga HIV, ya gitulah, serem lah. Ya. Jadi makanya harus aman diri kita baik itu dari lingkungan maupun terhadap diri sendiri dari berbagai penyakit yang bisa ditularkan oleh korban. Makanya apa? Kalau untuk pasien-pasien yang tidak dikenal sebenarnya, nafas buatan sih saya nggak berani ngasih. Ya. Ya, jadi kayak gitu. Jadi intinya prinsipnya pastikan diri kita aman dulu. Yang kedua, jangan panik. Ibu-ibu pinter gitu, jangankan ibu-ibu lah, mahasiswa saya aja anak-anak kedokteran atau koas lah ya yang dia mau jadi dokter gitu. Begitu nemu kecelakaan, dianya panik. Apa yang terjadi? Lupa gitu. Mau ngapainnya bingung, gelap gitu tiba-tiba. Walaupun saya udah tahu saya harus ngapain, tapi jadinya gelap, bingung gitu. Namanya juga orang panik ya gitu. Orang panik kan suka hilang aja apa yang ada dalam ingatannya. Apalagi kalau kasus ini terjadi pada saudara atau orang yang sangat kita cintai gitu. Ya, jadi jangan panik dulu gitu. Terus ya itu tadi pastikan keamanan penolong dan yang ketiga juga pastikan keamanan pasien. Kalau kita nemu kecelakaan di jalan raya, tengah jalan ya pasiennya juga dipindahin dulu gitu. Ya, jangan ngelakuin pertolongan di tengah jalan ya pasiennya bahaya, ibunya bahaya ya. Jadi ini prinsipnya. Maksudnya apa sih dok CAB itu gitu. Nah, ini akan saya ajarkan. Jadi gini,
kelihatan ya sama ibu? Nah, saya taruh di sini aja deh. Ini sorry mic-nya. Ini ceritanya korban ya Bu ya? Tuh di meja aja Pak. Sini kelihatan nggak? Kuat lah, insya Allah. Ya, jadi gini, contoh gitu ya, ibu menemukan korban tidak sadarkan diri atau tergeletak atau ya korban apapun itulah kegawat darurat medis, ibu melihat ada korban seperti ini di jalan. Hal apa yang ibu akan lakukan gitu? Ibu kan tadi udah pernah ngelihat kayak oh iya kayak di film-film ditekan-tekan dadanya gitu kan. Tiba-tiba datang ada korban, ibu langsung tekan-tekan ternyata dia sadar gitu. Yang ada malah apa? Ibu ditampar, ibu dimarahin, ngapain sih gitu kan? Kayak gitu lah. Jadi yang pertama harus dilakukan ketika menemukan seorang korban adalah pastikan korban ini sadar atau tidak. Ya, dipanggil betul Bu. Terus selain dipanggil apa lagi? Digoyang-goyang, Pak, Bu, bangun Bu, Pak gitu. Ya, kayak gitu kan. Bawa kaos kaki malah tambah pingsan Bu. Dia mau bangun, ngolek masih kasih bawa kaki, pingsan lagi. Ya, jadi pastiin dia sadar atau enggak dengan cara itu. Kalau dengan cara itu enggak bangun juga, apa yang harus kita lakukan? Hah? Caranya adalah respon atau beri dia respon nyeri. Cara ngasih respon nyerinya gimana? Biasanya kalau ibu-ibu dicubit gitu, cubitnya tuh yang dalam banget gitu kan, sampai merah, sampai bahkan kulitnya aja nempel di kuku ibu-ibu. Jangan kayak gitu ya. Kenapa jangan kayak gitu? Karena ketika misalkan dicubit kayak gitu, itu kan menimbulkan luka pada pasiennya, pada korbannya. Khawatirnya malah nimbulin masalah baru gitu. Oh ini pasiennya dilukai nih sama penolongnya gitu. Jadi jangan dicubit, jangan ditusuk jarum pentul gitu, mentang-mentang pakai jilbab, tusuk gitu. Nggak boleh ya gitu. Jadi caranya gimana? Nih Bu lihat tangan saya. Jari telunjuknya kan bisa dilipat ya. Jari telunjuk bisa dilipat terus dikepal kayak gini. Terus apa yang dilakukan? Nih, tekenin si jari telunjuk yang udah ibu lipat ini ke tulang dada. Ada kan tulang dada, tapi ujungnya nih yang lancipnya. Jadi kayak gini nih. Bu, bangun Bu, Pak, bangun Pak. Cobain aja ke ibu-ibu, jangan ke sebelahnya ya. Ke ibu sendiri aja gitu. Sakit nggak? Tekan, nyeri nggak? Nyeri ya, gitu. Nyeri. Atau kalau selain di sternum itu tuh namanya tulang dada, di dahi. Ya. Dikatak. Ya, sakit nggak? Sakit kan gitu. Ya. Jadi kalau misalkan di perut mah akan kerasa tulang dada, dahi. Ya. Nanti kalau digituin kan sakit ya biasanya. Orang yang nggak sadar kalau dibangunin kayak misalkan dipanggil atau dikepuk-kepuk gitu, ketika dia dikasih respon jadi kayak gitu, dia bisa jadi gitu. Bangun. Ya, berarti itu sadar. Tapi jangan sampai ibu ngebangunin suami kayak gitu ya. Susah bangun nih si bapak gitu, Pak bangun Pak, subuh Pak, kasih respon nyeri gitu. Jangan ya Bu ya, jangan dilakukan pada orang yang sadar atau ibu tahu kalau itu cuma tidur gitu. Ya, karena sakit gitu. Kalau orang diberikan responnya, dia biasanya bisa bangun kayak gitu. Atau bahkan dia nggak ada suara pun gitu. Tangan kadang suka gitu. Walaupun lemah. Atau kalau enggak, tangannya cuma gerak. Gitu. Karena dia udah nggak sadar kan, tapi dia sebenarnya masih ya sadar. Kan tingkat kesadaran itu ada macam-macam. Ya ibaratnya masih ada kesadaran gitu. Jadi yang harus dilakukan adalah ibu cek kesadaran dulu gitu, dengan cara tadi dari mulai manggil, nepuk-nepuk sampai ke memberikan respon nyeri. Kalau dengan respon nyeri dia ada, bangun, kasarnya mah pasien ini aman lah gitu. Ya, karena apa? Jantungnya pasti berdetak, nafasnya pasti ada, ya enggak? Ya, jadi aman. Apalagi ketika ibu melihat kecelakaan, terus tiba-tiba korbannya teriak-teriak, waduh sakit mama, waduh gimana ini? Udah aman. Ya. Karena apa? Jalan nafas bagus, ya bisa ngomong gitu, dan jantung pasti berdetak, jadi aman gitu ya. Justru kalau ibu menemukan 2 orang korban, yang satunya teriak-teriak walaupun berdarah-darah hebat, yang satunya lagi dia secara darah nggak kelihatan tapi dia nggak sadar, itu dulu yang ditolong. Ya, ngerti ya Bu ya? Jadi itu dulu yang ditolong. Karena apa? Henti nafas, henti jantung, itu tuh bikin kematiannya paling tinggi. Ya. Jadi itu. Nah kalau nggak sadar gimana dok? Kan kalau sadar mah aman lah gitu, tinggal diobservasi. Kalau nggak sadar apa yang harus dilakukan? Nih, telepon.
Kenapa? Karena ini sifatnya pertolongan pertama. Ibu tidak akan menyembuhkan orang ini, gitu. Bahkan kondisinya stabil, dalam beberapa menit kemudian bisa jadi nggak stabil. Jadi mau nggak mau harus nelfon, telepon bantuan. Kemana saya harus menelpon? Kalau kegawat daruratan medis, ibu bisa telepon ke nomor 119. Ya, 119. 119 itu gratis, Bu. Jadi ibu jangan sampai bilang, aduh saya takut kesedot pulsanya, gratis. Tapi kalau ibu pakai 011119 itu kena pulsa. Jadi 119 aja, nanti dia langsung disambungin ke pusat akan nyambungin lagi ke daerah ibu-ibu sekalian. Ya, 119. Ibu telepon itu. Dan ketika telepon pun gitu, ada kaidahnya. Jadi jangan saking karena ribuhnya gitu telepon, halo 119, Pak tolong ya di sini ada kecelakaan, tolong datang ya, makasih, assalamualaikum, dah ya. Nah gitu. Ibu ngomong apa gitu, ngasih informasi kayak gimana? Nggak jelas kan. Jadi kalau mau ngasih informasi ketika telepon itu harus jelas. Misalkan, halo 119, maaf Pak, saya dengan Dani gitu. Saya menemukan seorang korban laki-laki berusia kurang lebih 30 tahunan, tergeletak di jalan raya, tidak sadarkan diri. Sekarang posisi saya adalah di depan kantor Astra di jalan apa ini itu namanya? Jalan Gaya Motor gitu. Ya, nanti saya akan coba melakukan pertolongan pertama. Mohon untuk datang memberikan bantuan lanjutan. Terima kasih. Jelas kan? Pasiennya siapa? Usianya berapa? Ibu tuh siapa? Gitu kan yang melapor tuh tahu gitu. Terus lokasinya di mana gitu. Ya, jadi harus menelepon itu. Menelepon itu wajib. Kalau ibu berdua sama temennya menelepon, ibu ngelakuin pertolongan supaya tadi nggak terjadi keterlambatan. Tapi kalau ibunya sendiri, gitu ya, nggak apa-apa, telepon dulu baru lakuin pertolongan. Karena kalau tanpa ada bantuan dari yang lebih ahli, ambulan dan tenaga medis lainnya, susah stabilnya kondisinya. Ya, jadi telepon dulu. Jadi kalau udah nggak sadar, telepon dulu. Nah, baru setelah itu masuklah yang ke CAB gitu. Yang tadi itu prosedur sebelum CAB ya Bu ya. Ada pertanyaan nggak sejauh itu? Terbayang ya? Nah, barulah masuk ke CAB. CAB ini dilakukan untuk pasien yang nggak sadar. Ya. Apa yang dilakukan? C itu apa sih Dok? C itu tuh circulation, artinya sirkulasi. Sirkulasi itu apa? Peredaran darah. Peredaran darah itu artinya apa? Detak jantung gitu. Ya. Jadi yang pertama harus sekali ibu lakukan adalah cek detak jantungnya dulu. Ya, itu yang harus ibu-ibu lakukan. Kalau dulu ininya apa namanya? Kalau dulu tuh urutannya ABC Bu, airway, breathing, circulation. Sirkulasi itu terakhir. Tapi sekarang di guideline terbaru ya, di aturan terbaru secara internasional C dulu gitu. Karena apa? Kita ingin mengedarkan darah dulu ke seluruh tubuh karena darah itu masih mengandung oksigen gitu. Jadi walaupun jalan nafasnya nggak kebuka gitu ya, dia nggak nafas, tapi ketika pompanya jantungnya dipertahankan itu lebih efektif kondisi hasilnya nanti. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah cek peredaran darahnya atau sirkulasinya tadi. Cara ngeceknya gimana gitu? Ada yang tahu? Cek nadi ya. Nadinya di mana? Di tangan bisa Dok? Bisa, tapi di tangan pasti akan sangat lemah. Jadi kalau kita pengen, apalagi kalau udah pasiennya nggak sadar gitu, biasanya kan peredaran darah tuh, detak jantung tuh kan melemah gitu. Jadi di mana sih tempat kita bisa mengecek peredaran darah yang paling jelas? Itu ada di nadi, namanya nadi karotis. Itu nama nadinya ya, pembuluh darahnya. Nadi karotis itu di mana Dok? Gitu. Kalau bahasa medisnya itu antara sternocleidomastoid muscle dengan trakea. Ibu pasti bingung. Jadi kalau pengen gampangnya gimana? Tenggorokan, ya. Lalu tenggorokan. Terus kalau misalnya kita belok kanan, belok kiri, itu kan suka ada apa namanya? Yang kayak ototnya gitu kan? Di antara itu. Nah, di mana nadi karotis itu di antara trakea dan otot tadi. Jadi kurang lebih di sekitaran sini lah. Ya. Dipegangnya jangan pakai satu jari, pakai 2 atau 3 jari supaya lebih jelas. Coba silakan rasakan masing-masing. Rasa nggak? Dan kerasa gede kan ya? Ada ya? Kalau yang nggak ada maju ke depan Bu, mau saya lakukan tindakan. Ada semua ada? Coba rasain dulu, karena ini basicnya, dasarnya gitu. Ya? Ada nggak? Masih ada, alhamdulillah. Rasa ya, alhamdulillah ya. Dan kenceng ya, kerasa ya gitu.
Nah itu melihat dari situ dulu yang pertamanya. Kalau itu ada, wah berarti detak jantungnya ada. Nanti saya akan melakukan tindakan selanjutnya. Tapi kalau nggak ada, itu artinya apa? Detak jantungnya berhenti atau melemah. Itulah yang dinamakan henti jantung. Nah kalau misalkan henti jantung, apa yang harus kita lakukan? Kita langsung melakukan bantuan hidup dasar. Dengan cara apa? Nih, resusitasi jantung paru. Resusitasi jantung paru tuh gampangnya mah yang neken-neken dada itu gitu. Kita melakukan pertolongan itu, Bu, gitu. Ya. Jadi kayak ibu-ibu lihat di film Penjaga Pantai gitu, nolong korban, atau di sinetron-sinetron, atau di dokter-dokter yang lagi nolong pasiennya yang tiba-tiba dari gini-gini langsung tit gitu kan. Nah, itulah yang dilakukan. Kita akan melakukan disingkatnya RJP lah, resusitasi jantung paru. Gimana dok cara melakukannya? Gitu. Yang pertama, kita harus memposisikan pasiennya pada tempat yang aman dan pada tempat yang keras. Ya, kenapa harus keras? Bayangkan ibu melakukan ini di spring bed. Yang ada ibu ketika menekan, malah goyang. Wah, jadinya jadi kayak main wahana gitu, dua-duanya bergoyang. Ya, atau di kasur busa pun sama lah. Jadi dipindahkan ke tempat yang keras. Tujuannya apa? Supaya kita bisa memberikan tekanan yang benar pada korban ini. Yang kedua adalah sebelum melakukan itu, semua pakaiannya dilonggarkan. Celananya dilonggarkan, kancing bajunya dilonggarkan. Kalau perempuan bra-nya gitu ya, dilonggarkan. Tahu bra kan ibu-ibu ya? BH gitu ya. Nah itunya dilonggarkan, dibuka gitu kan. Bahkan kalau misalkan susah digunting aja udah. Ya, digunting aja karena kalau semakin ketat itu akan semakin sulit memberikan pertolongan dan akan bikin si pasiennya pun gak nyaman. Jadi longgarkan dulu semuanya, ya. Setelah itu baru bersiap melakukan pertolongan. Nah tapi ketika ibu akan melakukan pertolongan, apalagi di tempat yang rame gitu kan, biasanya kan kalau ada orang tiba-tiba jatuh pingsan yang ada apa? Ngerumpul kan gitu. Ibu-ibu juga pada datang, wah ini kenapa wah gitu, heboh kan gitu. Coba kasih air, banyaknya kan gitu ya ketika ada orang nggak sadar, coba dikasih minum. Pertolongan pertama kan banyaknya kayak gitu ya. Kayak gitu kasih teh manis gitu, padahal belum tentu dia tuh sadar gitu gimana mau ngasih teh manis. Nah jadi ketika misalnya kondisinya seperti itu, sebagai kader Avicena Astra yang ibu lakukan adalah harus langsung ngambil peran. Ngambil perannya itu apa? Ibu langsung ngambil komando bahwa nanyain, mohon maaf ibu-ibu semua gitu, di sini ada yang pernah ikut pelatihan pertolongan pertama enggak gitu? Oh enggak ada gitu misalkan ya, enggak ada gitu. Oh kalau misalkan enggak ada, mohon izin bu gitu, saya pernah ikut pelatihan biar saya megang pasiennya gitu, korbannya. Ibu-ibu mohon tolong menjauh ya karena biar kita dapat udara yang enak. Kalau nggak digituin, ibu-ibu nggak akan dapat tempat, bahkan melihat aja dari belakang gitu. Apalagi ibu-ibu mah gitu ya ketika ada yang rapat itu ngumpul gitu. Dan orang Indonesia itu seperti itu, ada bom gitu, yang ada bukannya takut malah ngumpul gitu kan. Ya, seperti itu lah gambaran. Jadi ibu harus nanya dulu kayak gitu, dan jangan pula langsung main mentang-mentang proyek pelatihan minggir langsung ngelakuin RJP, padahal di belakang ibu tuh ada saya, ibu lagi ngapain gitu. Gitu kan ya, langsung sok gitu kan ini tuh karena semangat banget gitu. Padahal ada dokter gitu kan, ada perawat, ada siapa. Jadi makanya tanya dulu, maaf bu di sini ada dokter, ada perawat, atau ada yang ikut pelatihan P3K. Oh ya saya dokter nih pak, silahkan dibantu gitu. Nah kalau nggak ada baru mohon izin biar saya nolong, saya pernah ikut pertolongan pertama di Astra. Gitu. Tapi nggak usah sombong juga, biasa aja ngomongnya biasa. Gitu, ya. Kayak gitu, jangan lebay. Oke kan akhirnya sudah dilonggarkan dan lain sebagainya ya. Terus apa yang kita lakukan? Posisi tubuh kita bu penolong itu ada di sebelah kanannya pasien, ya di sebelah kanan ya. Tadi kan ada pertanyaan di mana sebelah kanan pasien. Oke, ini kan pasien nih ceritanya ada di sebelah kanan pasien. Terus posisinya, sorry ada yang bisa megangin mic saya nggak ya? Siapa? Saya. Ke atas sambil nunggu aja di depan. Jadi gini. Gimana ya posisinya biar kelihatan sama ibu-ibu sekalian ya? Kalau saya di sini pasti nggak kelihatan. Kalau saya di bawah kelihatan nggak ya? Enggak juga ya? Enggak, masalahnya saya harus nunjukin kaki saya. Contoh lagi nih. Sorry nih, pegangin. Jadi posisi saya, Oh di kakinya belakang itu dikit bisa dok kelihatan.
Jadi posisi kita ada di sebelah kanannya pasien, korban. Terus kita posisinya tuh kakinya seperti ini, Bu. Ya, kayak gini nih. Ya, bukan kayak gini, aduh santai banget gitu kan. Atau misalkan sambil sila gitu. Atau bahkan sambil emok gitu kalau buat ibu-ibu kan gitu. Itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena nggak akan ada tenaga. Jadi ketika kita akan melakukan resusitasi jantung paru, kita itu akan memberikan bukan pakai tenaga, tapi pakai berat badan kita. Ya, karena tekanannya akan kuat dan tenaganya akan besar. Jangan sombong, walaupun ibu-ibu biasa nyuci, saya modok nyuci juga tiap hari kucek-kucek gitu. Ntar pas mau RJP malah gini. Konsepmu nggak ngaruh gitu. Ya, nggak akan ngaruh karena apa ya? Tekanannya itu harus cukup kuat, besar, dan ibu harus melakukan itu selama 100 kali dalam 1 menit. Ya. Makanya nih saran saya kalau yang punya asma, penyakit jantung, darah tinggi, jangan coba-coba nolong deh. Yang ada lagi baru nyampe 50 udah jatuh, ada 2 aja korban. Jadi pastiin juga kondisi fisik ibu-ibu tuh ketika nolong tuh bagus gitu. Karena ini apa? Capek, Bu, seriusan capek. Kita aja di rumah sakit misalkan dokter sama perawat ngelakuin RJP ini tuh ganti-gantian. Saya 100 kali, langsung ganti sama perawat 100 kali, langsung ganti lagi sampai 100 kali gitu. Karena kalau dia nggak sadar, ya kita terus ngelakuin pertolongan itu gitu. Sampai kapan? Nanti ada jawabannya. Jadi yang pertama posisi kita di sini ya, Bu ya. Terbayang? Terus posisi duduknya pun seperti ini. Ya. Yang kedua gitu. Ini ibu-ibu harus tahu kenapa, setidaknya buat diri ibu sendirilah, khawatirnya ada keluarga atau orang terdekat kita yang butuh pertolongan, ya. Kayak gitu. Terus yang kedua, Dok, saya naruh tangannya tuh yang sebelah mana? Kanan atau kiri? Tangan yang ditaruh adalah tangan yang dominan. Ya, jadi yang menjadi tumpuan nih, itu tangan dominan. Kalau saya dominannya kanan ya kanan. Kalau ibu-ibu yang kiri ya kiri. Jadi tangan dominan yang itu jadikan tumpuan. Oke? Terus ditaruhnya di mana? Oke, sekarang gini, ibu-ibu cek tahu tulang rusuk kan ya? Cek tulang rusuknya. Telusurin tulang rusuknya sampai bertemu pada sebuah tulang. Ada nemu? Ya, jadi nanti pun ketika nyari pasien, di mana ya Dok tangan saya? Coba aja cari tulang rusuknya pasien. Oh, ini ternyata ada tulang nih di antara pertemuan tulang rusuknya. Terus tempatkan jari tangan ibu yang paling kuat itu 2-3 cm atau 2-3 jari di pangkal tadi pertemuan tulang rusuk itu. Ya, 2-3 cm. Nah, terus apa yang ditaruh? Apakah ujung jarinya? Bukan, tapi apa ini namanya? Kelapaknya. Ya, ditaruh di sini nih. Ini ambillah misalkan contohnya seperti ini. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan? Lakukan external cardiac compression atau resusitasi jantung paru itu 100 kali per menit. Ya. Dan pakainya pakai apa? Pakai berat badan. Contoh saya lakuin ya. Misalkan nih, saya udah siap lakukan RJP. Habis itu dilakukan. Gimana? Ini contohnya Bu ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Terus. Dan ini saya pakai berat badan. Sampai 100 kali. Secepat itu. Makanya hati-hati untuk yang jantung, asma, tekanan darah tinggi, vertigo gitu ya. Karena bukan gini Bu, bukan ngelakuinnya tuh bukan 2, 3 gitu. 4 gitu. Bukan kayak gitu, atau bukan kayak nyuci kayak mijitin gitu. 1, bukan. Tapi kita benar-benar berat badan kita. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kayak gini. Dan ini terus 100 kali per menit. Ya? Terbayang sampai sini? Nanti ibu-ibu akan ada yang saya suruh minta nyoba. Tapi jangan yang darah tinggi, jangan yang asma. Ya? Oke. Oke, terima kasih Mas Gali. Gambarannya kurang lebih kayak gitu. Terbayang nggak Bu cara melakukannya? Posisinya, cara melakukannya. Dilakukan pada siapa? Pada yang denyut nadinya, karotisnya tidak terangkat. Oke? Udah nih, misalkan dalam semenit 100 kali. Apa yang dilakukan? Baru setelah itu, ibu ngelihat airway-nya. Airway itu apa? Jalan nafas. Contohnya gini nih.
Jadi nggak usah dicek dulu nih si nadinya. Karena apa? Karena yang pertama itu 100 kali per menit pertama itu tujuannya untuk ngedarin dulu sisa oksigen yang ada di darah orang itu untuk ke semua organnya. Ya. Nah baru yang kedua setelah itu kita buka, nah ini mah tadi ya caranya. Nah kita buka cek jalan nafasnya, ya. Nih cara ngecek jalan nafas gimana? Ya caranya yang paling gampang adalah tekan dahinya, angkat dagunya. Jadi kayak gini, ya. Ini kan dahi ya, dahinya ditekan, dagunya diangkat. Jadi biar dia kayak gini. Benar. Dan kalau kayak gini, itu tuh jalan nafas tuh benar-benar terbuka. Jalan nafas benar-benar terbuka. Dan tujuannya apa sih ibu membuka jalan nafas? Karena biasanya orang kecelakaan terutama gitu ya, itu tuh jalan nafasnya tuh tersumbat oleh apa? Lidah yang balik ke atas. Oleh apa? Gigi yang patah. Oleh apa? Oleh gumpalan darah gitu ya. Oleh apa lagi kalau misalkan dia yang nggak sadarnya gara-gara tersedak baso, oleh baso yang nyangkut gitu ya. Jadi tujuannya apa? Untuk melihat jalan nafasnya lancar atau enggak. Karena kalau jalan nafasnya nggak lancar, ibu mau nolong juga lama-lama dia bakal gitu lagi. Kenapa? Karena dia nggak bisa nafas. Kebayang dong? Jadi dilihat, cara ngeliatnya gimana? Tekan dahinya, angkat dagunya, terus buka mulutnya. Ya, tapi pertolongan seperti tadi jangan dilakukan pada korban-korban yang jatuh dari ketinggian atau korban-korban yang kecelakaan karena kecepatan. Kenapa? Untuk orang-orang seperti itu tuh ada indikasi cedera servikal. Cedera servikal itu apa? Tulang belakang. Ya, kalau ibu gituin lagi, bisa tambah lumpuh orang ini kalaupun sembuh gitu. Ya, jadi yang kayak tadi itu dilakukan pada siapa? Pada korban yang tiba-tiba jatuh, yang kayak serangan jantung, stroke kayak tadi lah. Atau misalkan yang ibu juga ngeliat kecelakaannya misalnya cuma ya kecil lah gitu, bukan yang jatuh dari ketinggian sekian meter atau bukan karena ketabrak dengan kecepatan kencang. Kalau untuk kasus-kasus kayak gitu udahlah nggak usah ditolong ibu itu mah, malah bisa jadinya takut jadi kenapa-napa. Jadi terutama ini nolong buat siapa? Buat ketika misalnya ibu melihat ada warga yang tiba-tiba warganya itu langsung nggak sadarin diri, terus ya nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba nggak sadarin diri gitu. Nah ibu ngecek ternyata dia nggak sadar, di respon nyeri nggak ada, dicek nadi nggak ada nadi, dilakukan pertolongan pertama. Apalagi kalau dia punya riwayat penyakit jantung. Dan sebelum dia nggak sadar, apalagi ibu tuh pernah dengar dari si keluarganya bahwa sebelumnya bapak megangin dada kirinya bu gitu. Nah itu kan berani ngelakuin itu, ya seperti itu. Jadi dibuka jalan nafasnya seperti tadi. Terus yang selanjutnya ibu lakukan apa? Cek. Baru yang terakhirnya itu ini mana ya? Nah habis itu, habis itu ibu cek, habis bersihin jalan nafasnya tadi kan didengarkan nafasnya. Nah baru yang terakhirnya itu B-nya itu breathing. Nah cara dengerin nafasnya gimana? Ibu kayak tadi ininya apa? Ditekan dahinya, diangkat dagunya. Kemudian kepala ibu didekatkan dengan kepala korban, matanya melihat dada. Tujuannya untuk apa? Melihat naik turun adanya pernapasan atau enggak. Ya. Terus selebihnya pipinya itu apa? Merasakan apakah ada hembusan napas dari hidung maupun dari mulut gitu. Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Terima kasih. Ya, terbayang nggak? Jadi setelah melakukan tadi external cardiac compression atau RJP tadi, ibu buka jalan nafasnya. Kalau misalkan ada sumbatan, ibu ambil, tapi ingat pakai sarung tangan, ya, pakai sarung tangan. Kalau ternyata nggak ada sarung tangan, ibu pakai apalah, diambil aja, didorong pakai pulpen atau pakai ranting, nggak apa-apalah gitu. Daripada pakai tangan ibu yang bakal kena kenapa-napa gitu kan. Jadi bersihkan jalan nafasnya. Setelah itu dengerin ada nggak nafasnya. Kalau dia nafasnya ada, sudah pasti jantungnya juga ada, ya. Tapi kalau nafasnya nggak ada, apa yang harus kita lakukan? Cek lagi nadinya ada nggak ya? Oh ternyata nadinya nggak ada. Atau misalkan jangan gini lah, saya ajarin ini yang buat awam aja, karena buat tenaga medis dan awam itu tuh beda cara penanganannya. Kalau kita buat dokter nih atau perawat, caranya itu adalah kita tuh masih bukan 100 kali bu, tapi 30 kali. 30 kali. Habis itu dikasih nafas buatan 2 kali, 30 kali nafas buatan 2 kali, selama 5 kali. Jadi kita mah 150 kali melakukan RJP,
plus 10 kali nafas buatan. Tapi kan kalau ibu-ibu nggak usah kayak gitu lah, bakal pusing lagi, tambah ribet lagi. Ya, ini aja udah pusingnya gitu. Gimana kalau kayak gitu? Jadi intinya gini, ketika misalkan tadi pun ngedengerin nafas, nggak ada nafas, apa yang dilakukan? Nggak usah nafas buatan, lakuin RJP lagi 100 kali per menit. Ya, jadi gitu aja, 100 kali per menit. Setelah itu apa yang dilakukan? Cek nadinya. Nadinya nggak ada, apa yang dilakukan dok? Lakuin lagi 100 kali per menit. Habis itu apa? Cek lagi nadinya, nadinya ada. Oh, cek nafasnya, nafasnya nggak ada. Lakuin lagi 100 kali per menit. Habis itu apa yang dilakuin? Cek lagi nadinya, nadinya ada nggak? Ada. Cek lagi nafasnya, ada. Oke, itu baru yang selanjutnya. Ya, terbayang ya? Jadi intinya, selama tidak ada nadi, selama tidak ada nafas, lakukan RJP 100 kali per menit. Ya, 100 kali per menit dengan kondisi kayak tadi. Makanya kan tadi gitu, misalkan ada korban, dicek, oh nadinya nggak ada, ibu-ibu lakuin 100 kali per menit. Habis itu apa yang dilakuin? Oh, dicek jalan nafasnya, dibuka dulu, kotoran-kotorannya dibuang yang ada di mulutnya, dengerin nafasnya, oh ternyata nafasnya juga nggak ada, RJP lagi 100 kali per menit. Habis itu apa yang dilakuin? Cek lagi nadinya, oh nadinya ada, alhamdulillah gitu. Habis itu apa lagi kalau nadinya ada? Cek nafasnya, tapi jalan nafasnya nggak usah dicek lagi karena kan udah dibuang kotorannya. Ya, jadi cuma sekali doang buat ngebuang kotoran atau sumbatan yang ada di jalan nafas. Habis itu apa yang dilakuin? Cek lagi nafasnya. Oh, nafasnya nggak ada. Lakuin lagi 100 kali per menit. Ya. Ada spidol nggak ya di sini? Ada. Oh, itu sorry dong. Nah. Oh ya, oke. Jadi ini kita ngulang sama-sama ya. Jadi ketika kita ngelihat korban kan tadi ya, kita pastiin diri kita nggak panik, diri kita aman, pasiennya nggak sadar, udah dikasih respon nyeri, ternyata nggak ada respon gitu ya. Akhirnya ibu-ibu akan melakukan pengecekan apa, C bu? Sirkulasi. Itu yang dicek apa? Nadinya ya. Nadi yang di mana bu? Yang di leher ya. Ternyata nadinya ini nggak ada bu. Apa yang harus dilakukan? RJP ya, resusitasi jantung paru berapa kali bu? 100 kali per menit. Oke. Setelah itu apa yang dilakukan bu? Cek dalam nafas. Dengan cara apa bu? Tekan dahi, angkat dagu. Ya, buka mulutnya. Terus apa yang dilakukan? Bersihin ya bu ya. Bersihkan. Ya. Setelah itu apa yang dilakukan bu? Cek breathing ya. Lihat dadanya, dengerin nafasnya, rasakan ada hembusan nafasnya atau enggak. Ya. Kalau ini nggak ada bu, apa yang dilakukan bu? Kalau nafasnya nggak ada, 100 kali per menit lagi. Setelah beres 100 kali per menit, apa yang dilakukan bu? Cek apa? Cek nadinya. Ya, jadi yang pertama lagi kalau buat ngecek apa? Nadinya dulu. Kalau nadinya nggak ada, apa yang dilakukan bu? 100 kali per menit. Habis itu apa lagi yang dilakukan? Cek nadinya. Jadi kalau habis RJP pasti yang dicek apa? Nadinya aja. Cek nadinya. Sekarang nadinya ada bu, apa yang harus dilakukan? Jalan nafas nggak usah, kan cuma sekali. Cek nafasnya. Ya, ternyata nafasnya nggak ada bu, apa yang dilakukan? 100 kali per menit lagi. Habis itu apa yang dilakukan bu? Cek nadinya lagi. Nadinya nggak ada bu, apa yang dilakukan? 100 kali per menit. Habis itu apa yang dilakukan bu? Cek nadinya lagi. Nadinya ada bu, sekarang apa yang dilakukan? Cek nafasnya. Nafasnya nggak ada bu, apa yang dilakukan? Nah, gitu aja terus ya. Kayak gitu. Sampai akhirnya pada pertanyaan ibu tadi, kapan dok saya selesai gitu. Ya kan, gitu kan? Jadi lanjut dulu. Slide-nya, nah, oke. Nah, ini kan tadi nafas buatan nggak saya ajarin ya bu ya, karena ini mau buat tenaga kesehatan lah dan terlalu riskan juga lah gitu ya. Oke, gitu nggak usah. Nah, kalau seandainya tadi bu, begitu dicek nadi ada, dicek nafas ada, maka pasien itu diletakkan dalam posisi mantap. Posisi mantap itu apa? Seperti ini bu. Jadi dia, pasien ini, korbannya ini dimiringkan ke sebelah kanan, ya. Kemudian tangan kanan yakni yang di bawah ini jadi tumpuannya, tangan kirinya itu lurus. Jadi harus ada yang satu bengkok, yang satu lurus. Terus kakinya, kaki kanannya dia sebaliknya yang lurus, kaki kirinya dia yang bengkok. Jadi kayak ngering.
Kenapa kondisi seperti ini? Inilah kondisi yang membuat korban tuh nyaman gitu ya. Terus secara aliran darah dan lain sebagainya itu bagus. Ya. Terus setelah ini apa yang ibu lakukan? Jangan ditinggal, tiba-tiba udah ini udah aman sambil nunggu ambulans saya ngebasuh dulu ya gitu. Atau yaudah update status lagi ya. Jangan, karena dalam 2 menit atau 3 menit sekali ini harus dicek lagi nadinya ada nggak, jangan-jangan tiba-tiba hilang lagi. Kalau hilang diapain Bu? RJP lagi. Ya. Kayak gitu ya. Kayak gitu, jadi ini harus dicek lagi. Ya. Terus beberapa pertanyaan yang sering muncul terkait dengan resusitasi jantung paru. Misal gitu ya. Dok gitu, gimana ngelakuin RJP pada perempuan gitu? Karena maaf gitu, ada kelenjar payudaranya dok gitu. Itu gimana dok? Ngalangin nggak ya? Disadari atau enggak gitu? Ketika pasien sudah tergeletak, beraknya dibuka, kelenjar payudara itu dia akan ke samping. Yang tengah itu kosong kan, benar nggak? Jadi aman, tetap bisa dilakukan. Terus yang kedua, dok, kalau ada luka yang menancap, misalkan dia habis ditusuk orang, ya amit-amit ya, pokoknya ada sesuatu yang menancap gitu di dadanya, kita melakukan RJP itu gimana dok? Malah tambah ini dong nanti apa masuk gitu. Nah sekarang pertanyaannya, mau ditolong atau enggak? Kalau enggak ditolong udah pasti pasien ini meninggal. Terus gimana? Tolong dok, tolong gitu. Terus cara nolongnya gimana? Apa dicabut dulu? Kalau dicabut darah kemana-mana, mati juga gitu. Jadi gimana? RJP aja dengan posisi ada benda di situ gitu. Kayak gitu. Kenapa? Karena kalau udah kayak gitu mah kondisi meninggalnya itu besar gitu. Jadi dengan RJP bisa jadi dia selamat walaupun kemungkinannya juga tetap meninggal. Tapi ketika dia meninggal, dia sudah meninggal dalam kondisi ikhtiar terbaik kita gitu. Kayak gitu loh ya. Jadi intinya kurang lebih kayak gitulah, bantu aja ya. Nanti setelah ini saya minta ada beberapa nyoba ya di depan. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Intinya pasien dengan henti nafas atau henti jantung dibiarkan dia akan meninggal. Ya, jadi mau ditolong atau enggak dengan kondisi apapun. Ya, ya kapan ini akan dihentikan? Nih, yang pertama begitu ibu tadi RJP tadi kan gitu, nadinya ada, nafasnya ada, itu kan berhenti. Ya, atau pas tiba-tiba di RJP bangun gitu. Jangan akhirnya karena dia belum 100 ibu, dia udah bangun, ibu bilang nanti dulu pak, belum 100 kali gitu. Jangan gitu ya. Kalau udah bangun ya sudah gitu, aman. Tiba-tiba pasiennya batuk gitu kan atau apa, udah. Jangan masa pak bangun, masih lagi pak, belum beres 100 kali pak gitu. Ya, itu ketika pasiennya bangun. Atau yang ketiga, ada saya atau ada tim medis yang datang gitu. Ibu nggak usah, bentar dok, saya kan belum beres nih, lagi asik gitu. Aduh, nggak usah deh bu gitu. Langsung aja dikasih ke tenaga medis. Atau yang keempat, ini nih bu, ada tanda kematian. Tanda kematian apa sih? Selama ini orang nyangka kalau orang meninggal itu tuh henti nafas, henti jantung. Padahal ternyata orang henti nafas, henti jantung pun masih bisa diselamatkan gitu. Kayak misalkan orang dengan serangan jantung, 2 menit kemudian dia henti nafas, henti jantung, tapi ternyata batang otaknya masih hidup, bisa di RJP. Ya. Jadi yang menentukan seseorang meninggal atau tidak dalam ilmu kedokteran, itu tuh yang dianggap meninggal atau tidak tuh bukan berhenti nafas atau berhenti detak jantungnya, tapi apa? Kematian batang otaknya. Ya. Kematian batang otak tuh kadang gini juga bu, batang otaknya sudah meninggal, tapi seolah nadinya tuh masih ada. Tapi dia udah meninggal, sudah meninggal. Cara kita melihat kematian batang otak itu dari mana? Dari matanya bu, kalau kita dokter tuh apa gitu. Nih, kayak jadi contohnya gini. Ya. Ini mata ya bu ya ceritanya. Mata kan ada yang hitamnya ya, benar nggak? Ya. Nah di dalam yang hitam, ini tuh ternyata ada yang lebih hitam lagi bu. Nah, ini namanya pupil. Ya, pupil. Si pupil ini yang lebih hitam lagi. Di dua-dua mata ada, mata kanan dan mata kiri ada. Jadi gimana cara kita mengecek kematian batang otak itu? Ibu bawa senter, bawa cahaya, lewatin ke depan mata ini, kemudian lihat si pupilnya, yang hitam kecil yang di dalam yang hitamnya. Orang yang batang otaknya masih hidup, ketika dilewati cahaya, si pupilnya itu dia bakal mengecil. Pas cahayanya lewat,
dia gede lagi. Jadi ada klik, gitu lagi. Jadi pas cahaya datang dia gini, lewat gitu lagi. Datang gini, lewat gitu lagi. Itu masih hidup batang otaknya, dan ketika pasien itu henti nafas, henti jantung, RJP, lakukan RJP karena masih mungkin dia diselamatkan. Kalau yang sudah meninggal gimana dok? Yang sudah meninggal itu bahkan yang pertama dia diameternya biasanya lebih besar daripada biasanya. Tapi karena ibu mungkin nggak tahu yang normalnya gimana, ketika dilewati cahaya dia tetap aja. Kalau yang normal kita dilewati cahaya seperti ini, gede lagi. Nanti coba aja ke anak, ke suami, kalau ini mah boleh ya. Kalau RJP nggak boleh. Tiba-tiba anak ibu lagi ini, dek, ibu mama mau nyobain RJP ya, gitu nggak boleh. Ya, nggak boleh dipraktekin, atau sakit. Kalau ini boleh dipraktekin. Jadi dilewatin cahaya ke mata, nanti di bagian pupil mata yang hitam itu dia akan mengecil, kemudian membesar lagi. Mengecil, membesar lagi. Itu batang otaknya masih bagus. Tapi kalau untuk yang meninggal, dia tetap aja. Walaupun ternyata kok kayak perasaan masih ada nadinya, sudah meninggal. Ya, itu caranya. Sama yang kedua satu lagi, pupil air refleks. Jadi kayak ini kan pupil air refleks nih. Yang keduanya adalah air refleks. Jadi refleks mata boneka. Kalau normalnya orang yang masih hidup batang otaknya dimiringin ke kiri, matanya bakal ke kanan. Dimiringin ke kanan, matanya hitamnya akan ke kiri. Tapi kalau untuk yang sudah meninggal, dimiringin ke kanan, dia bakal ikut ke kanan. Dimiringin ke kiri, dia tetap aja. Posisi bola mata itu tidak akan ada perubahan. Nah makanya biasanya kalau saya sebagai dokter, jadi gini, nggak semuanya gitu, itu tuh bisa di RJP. Kayak misalnya saya sebagai dokter sering dapat panggilan, dok, orang tua saya gitu, tiba-tiba nggak sadar, nafas sama ininya juga udah nggak ada gitu. Saya datang gitu, saya cek nadinya nggak ada, saya cek nafasnya juga nggak ada. Apakah tadi saya langsung RJP? Enggak, karena bisa jadi kan saya mikir ini udah lama, langsung aja cek bola matanya, pupil refleksnya, oh ternyata udah meninggal. Ya sudah, dari awal juga nggak saya lakuin. Kayak gitu. Ya, RJP itu jadi dilakukan pada apa? Pada yang kita tahu bahwa dia tuh sehat tiba-tiba jatuh gitu. Ya, bukan yang tiba-tiba bangun udah meninggal gitu ya, udah nggak ada kesadaran, tiba-tiba minta tolong kader melakukan RJP, nggak perlu. RJP itu dilakukan ketika kondisinya tuh akut gitu, baru gitu kan. Iya gitu kan, kayak gitu. Jadi kejadiannya baru berapa menit tadi dia nggak sadar gitu. Ya, itu baru boleh gitu. Oke, terbayang sampai sini? Ya. Oke, itu kapan dihentikannya? Ya, jadi kalau misalkan pupilnya masih kontriksi terus mah, lakukan sampai kapan? Sampai capek boleh dok gitu. Ya udah bagaimana lagi kalau udah capek mah gitu kan? Gitu. Sama sebenarnya ada lagi di materi yang ini, saya ingin nyampein ke ibu-ibu sekalian. Nah ini nih satu lagi ilmunya untuk menghilangkan sumbatan jalan nafas. Ini buat pasien-pasien tersedak bu. Tersedak itu tuh bisa menimbulkan kematian. Tapi bukan tersedak yang kayak wah kita lagi makan permen tiba-tiba aduh masuk nih, itu bukan tersedak gitu ya. Apa cirinya tersedak? Dia sampai mengganggu jalan nafas. Jadi kalau orang tersedak, dia tuh sampai misalkan nih pas lagi makan bakso gitu ya, tiba-tiba ibu bercanda gitu, ketawa-ketawa, tiba-tiba makan gitu. Dia langsung sampai megangin tangan apa? Tangan itu sampai megangin leher ini nih, sampai kayak gini, sampai wah, pucat matanya sampai kelihatan sangat tersiksa. Jadi kalau misalkan kita kesedak bakso juga bisa aja kan kita gitu, makan kesedak gitu, tapi masih cuma minum, enakan itu bukan tersedak. Ya, jadi nggak perlu diginiin. Jadi apa tersedak yang perlu dilakukan kondisi-kondisi seperti ini? Itu yang sampai dia tadi ngerasa bahwa dia ada cekikan di lehernya. Dia megang leher, dia tampak panik gitu, wah sangat tersiksa. Nah ibu langsung lakukan tindakan ini. Jadi tindakan tersedak itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama Helmich maneuver, ya ini dilakukan pada pasien tersedak yang sadar. Jadi kan kalau misalkan dia tersedak sadar gitu, dia kan masih bakal megangin ininya gitu. Nah yang harus ibu lakukan apa? Ini contohnya orang tersedak. Ya. Dia masih sadar, jadi ibu berada pada posisi di belakangnya dia, terus pakai jari tangan ibu ujung jempolnya, tangannya dipegang kayak gini, terus didorong ke atas. Didorong kayak gitu, tapi yang didorongnya tuh perut, ngedorong perut, naikin ke ulu hati. Kan kalau terima dada, kalau ini perut. Kita kayak bantu dia supaya ngeluarin yang tersedaknya itu, gitu, digituin. Gitu. Dan dikasih tenaga gitu.
Jadi ditekan pakai ini, si perut ulu hati didorong ke atas supaya apa yang dia nyangkut di jalan nafasnya keluar. Dan jangan coba-coba ini juga di rumah, karena sakit, ya gitu. Nah, oke, pertanyaannya bagus. Itu bisa nggak? Itu bisa, terutama buat siapa? Baik ibu. Nah, kalau untuk orang dewasa itu kurang efektif, ya. Kalau orang dewasa nggak efektif, justru dia yang paling efektif itu ini. Ketika dia sadar seperti ini, ketika nggak sadar, tiba-tiba dia nggak sadar gitu ya, maka kalau di helmic maneuver kayak pas ini nggak bisa karena berat kan gitu. Karena kan dia nggak sadar, makanya biarkan dia jatuh. Terus ibu posisinya kalau tadi di sebelah kanan, kalau ini di bawahnya, di bagian depannya. Terus apa yang didorong? Bukan dadanya, perutnya, ulu hatinya dikeluarin gitu ya, didorong gitu ya, sampai akhirnya basoknya keluar. Terus sama lakuin lagi kayak tadi. CAB lagi, cek kesadaran bu, wah nggak bangun dia, dikasih respon jadi nggak sadar juga, cek lagi nadinya, ternyata dia nanti jantungnya RJP, bisa kayak gitu, ya, jadi bisa diselamatin gitu, ya, dan yang tersedia tuh bukan main-main seperti itu. Nah kalau misalkan di bayi, contoh kayak tadi, bayi makan rambutan, ya, gimana cara ngelakuinnya? Ya dibalikin, diposisiin lebih rendah. Diposisikan lebih rendah kepalanya, terus dikepuk-kepuk, puk, nah dia keluar, gitu, kayak gitu. Ini punggungnya dikepuk-kepuk, jangan lehernya ya. Kalau lehernya dikepuk-kepuk gini, dia juga bisa cedera servikal, jadinya bisa lumpuh. Jadi punggung atasnya, pokoknya dari punggung bawah sampai punggung atas didorong-dorong, dikepuk-kepuk agak kencang biar dia keluar. Kalau seandainya dulu kasus yang bayi makan rambutan itu dilakukan seperti itu, mungkin bisa selamat. Ya, jadi melakukan pertolongannya seperti itu. Bayi juga gimana? Dilakukan RJP bisa nggak dok? Sama bisa, dicek nadinya bisa. Tapi untuk melakukan RJP-nya, apalagi bayi yang di bawah 1 tahun, nggak dengan ditekan kayak gitu, dia mah bisa kejet gitu ya, bisa hancur gitu, bisa pecah gitu kan, karena ibu segede itu. Jadi dilakuinnya gimana? Pakai tangan RJP bayi itu. Jadi kalau RJP bayi pakai ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, pakai jari kita jempol. Kalau bayi itu, kalau bayangin aja gitu kan, kalau sama ibu, wah kata dokter Dani, bayi juga bisa di RJP-nya kayak tadi, terus ditindihin berat badan ibu, wah udah itu keluar sama isi-isinya bu. Ya, kayak gitu. Ada pertanyaan sejauh ini untuk pertolongan pertama? Silahkan bu. Kalau untuk ukuran 5 tahun, dia bisa pakai ini nih, helmic maneuver. Karena kan dia sudah besar, ya, kayak gitu itu bisa. Seperti itu. Tapi sampai ini enggak, sampai melotot, sampai pegang tininya, nah itu dikeluarin juga sama perutnya aja dorong keluar gitu, ya, kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Nah loh, ibu hamil keselak gitu kan? Ya tetap bisa, karena kan dia posisinya bukan di perut, tapi kita nyadarnya di ulu hati. Jadi tetap bisa. Jadi bagiannya ibu jangan dia perutnya gede gini, bukan perutnya tapi atasnya. Kalau seandainya atasnya masih ada, karena dia tidak akan mengisi ulu hati rahim itu. Jadi bisa. Kalaupun misalnya susah banget karena dia kembar, apalagi udah kembar ibunya gemuk banget, ya oke lah belakangnya nggak ada cara lagi kan, tapi kita usaha untuk melakukan itu. Oke, ada lagi? Ya. Kalau gitu, kalau misalnya nggak kepegang sama 2 orang, satu megang di belakang, satunya lagi, kalau nggak ada orang, ya kalau nggak ada orang ya, kalau nggak di belakang ya depan aja, dorongnya langsung dari depan gitu, langsung begituin, dari depan. Bahkan sebenarnya gitu ya, kalau saya sendiri yang tersedak gimana dong, nggak ada orang gitu. Nih, cari kursi kayak gini nih, ujungnya kan, ini kan kursi ini kan tumpul. Ibu pas tersedak itu langsung jatuhin aja nih si perutnya ini ke ujung kursi itu. Tapi ujung kursi yang tumpul ya, jangan ibu kayak itunya pakai apa, pagar gitu, pagar yang ada tajamnya, kata dokter Nani bisa ke benda yang tajam. Ya yang tumpul dan tingginya juga segini lah, jangan yang terlalu tinggi karena nggak bisa, atau jangan juga terlalu pendek, ya gimana gitu kan, ya sekitar segitu.
Oke, tapi untuk yang di nafas henti jantungnya, resusitasi jantung paru nggak ada pertanyaan? Ada ya? Nah, kalau orang pingsan berarti nadinya ada, ya kan ya? Nafasnya ada, dia sadar. Jadi kasarnya beginilah, secara fungsi dia pingsan tuh nggak sadar, tapi secara fungsi dia masih berjalan baik. Jadi apa yang dilakukan? Nggak perlu di RCP. Apa? Misalkan kasih bau-bauan, gitu kan? Terus, aduh kalau kos kaki mah korban bertambah banyak lebih dari satu, Bu, karena yang sekitarnya juga. Ya, kayak minyak wangi, tapi itu pun jangan terlalu banyak. Kenapa? Karena panas gitu. Yang penting untuk memicu aja. Terus diistirahatin, stabil atau enggak gitu. Biasanya kalau korban-korban pingsan kayak gitu pada apa? Misalnya kayak upacara, ya kan? Orang pas lagi aktivitas, ya pas ngapain, kurang oksigen, kurang gula gitu. Ya dengar berita itu kan, oh nah ini nadinya aja masih cepot, nafasnya juga masih bagus. Biarin aja gitu. Kalau itu mah tunggu dia sadar dengan kasih bau-bauan, dimasase, dipijit-pijit kakinya, tangannya gitu. Ya itu nggak apa-apa. Ya. Kenapa, Bu? Oh, masuk ke tulangan duri. Kalau duri itu ya, itu tuh nggak bisa dikeluarin pakai Heimlich maneuver. Nggak bisa. Palingan cuma minum yang banyak, ketika minum pun nggak bisa, ujung-ujungnya THT. Beberapa kali saya pernah dulu dapat pasien, anak kecil sih terutama, ada duri. Akhirnya begitu dibuka apa? Kelihatan, untung masih di bagian atas. Akhirnya kalau di kedokteran tuh ada alat yang kayak, bentuknya tuh kayak gimana ya? Nah kayak gini lah, nah kayak gini. Tapi yang capitnya itu cuma di ujung doang. Jadi saya ambil, cabut, udah. Kalau yang di dalam gimana ya? Itu mah urusan spesialis, bukan dokter umum lagi. Ya, kayak gitu. Ada lagi pertanyaan berkaitan dengan ini? Cukup? Kalau cukup ada yang mau nyoba nggak, Bu, ke depan? Yuk, terutama yang muda, yang sehat gitu ya. Ada? Ayo, Bu, silakan ke depan. Ada lagi yang mau nyoba biar sambil ngeliat di depan? Atau ini ada lagi nggak yang mau nyoba? Siapa? Boleh 2-3 orang, nggak apa-apa. Ada lagi nggak? Ibu 1? Ada lagi? Ada lagi? Ayo yang mau nyoba ke atas ini. Ibu mau ke toilet ya. 1, ada lagi nggak yang mau nyoba? Ibu 2, Ibu 3, ayo bertiga. Atau 1 lagi deh, 4, nggak apa-apa. Ada lagi? Ayo sini, naik ke atas. Ayo 1, 2, mana? 3, ada lagi nggak? Ada lagi, boleh? 4 orang? Ini kan cuma 3 nih, boleh 4 orang? Ada lagi nggak? 4? Nggak ada lagi, Bu? Nggak ada lagi yang mau nyoba? Hipertensi semua ini teh? Nggak ada lagi? Tenggolnya pegel, nggak ada lagi? Oke, coba bertiga dulu ya. Mau siapa dulu? Ibu siapa? Ibu Dea, Ibu Yuli sama Ibu Titi. Oke, mau siapa dulu? Ibu Yuli dulu ya, karena tadi yang ngacung pertama. Oke, jadi ceritanya Ibu Yuli nemu ada korban. Apa yang dilakukan, Bu? Silahkan langsung aja. Jadi yang dilakukan apa pertamanya? Pertama ngecek dulu kesadaran dia, sadar atau tidak. Lakukan, gimana, Bu? Ya, enggak ada sadar. Terus? Sebelum itu apa? Nah, respon nyeri. Coba respon nyeri kasih gimana? Ya, boleh. Lakuin aja beneran. Nggak apa-apa deh, itu mah nggak akan ngerasain sakit. Tuh. Nah, nggak ada respon, Bu. Oke, setelah itu nggak ada respon. Langsung lanjut tadi atau apa dulu yang dilakukan? Apa dulu? Ayo, ini kode saya, lihat dulu kode saya apa? Telepon emergency. Telepon dulu, ya. Karena kalau misalkan ada pasien yang nggak sadar, mending telepon aja, takutnya kenapa-napa. Karena apalagi tiba-tiba kejadiannya gitu kan. Telepon bantuan ya, Bu ya. Mana teleponnya? 119. Habis itu cek nadinya. Nggak ada, Bu, nadinya. Terus? Terus? Ayo. RCP langsung.
Ya, pokoknya pas pertama nggak ada cek nadi, nggak ada, langsung RJP. RJP apa aja yang harus diperhatikan sebelum kita mulai? Apa yang harus dilonggarkan? Ya. Terus posisinya harus di mana? Pas. Oke. Terus posisi ibu ada di sebelah mana? Sebelah kanan. Oke. Silakan sekarang letakkan tangannya di sebelah mana? Kira-kira gimana cara tahunya? Terus di mananya? 2 atau 3 jari di atas pertemuan tulang rusuk itu kan? Oke. Ya, terus nah, habis itu ditaruh tangannya. Oke, terus setelah itu. Nah, oke. Stop. Bebas. Nah, gitu. Gini, Ini di sininya. nah, ini di sini. Itu tuh. Nah, jadi tangan ibu yang ininya bukan di sini, tapi ujungnya tuh di sini. Nah, di situ. Nah, 2. Nah, itu. Karena apa? Ini kan jantung. Kita kan akan pompa jantung. Jantung kan di sebelah kiri, ya. Jadi kalau di sini bukan jantung, makanya di sini kan. Jadi si ujung pangkal tangannya yang ada di tulangnya itu. Oke, seperti itu sudah. Habis itu lakukan 100 kali per menit. Ayo Bu, lakukan. Nah ini benar, ya. Warnanya hijau. Terus Bu sampai 100 kali Bu, sampai 1. Udah 100 belum? Udah 100, saya nyobain sampai 100 kali. Nih, sampai 100 aja dulu, biar ngerasain capeknya gimana. Gitu. Kan nanti harus 100 kali, bener nggak? Nanti kita sih 100 kali. Ya boleh tepuk tangan dan sih semuanya. Nah sekarang kita lihat gimana Bu rasanya. Mantap. Kayak gitu. Oke. Gantian Bu, langsung ke yang lain. Silahkan Ibu siapa tadi? Ibu dia lanjutin Bu. Habis itu apa yang dilakukan Bu? Tadi kan udah dilakuin RJP 100 kali. Apa yang dilakukan? Langsung cek nadi. Kan ini tadi baru. Nah, jalan nafas dulu. Kan ini kan baru pertama kali yang 100 kali. Nah, habis 100 kali kan cek dulu jalan nafas, habis itu baru cek nafas. Nah, sekarang cek jalan nafas gimana? Cek jalan nafas gimana caranya RW-nya itu? Angkat dagu, buka mulutnya. Oke, habis itu bersihin. Oke, habis itu yang dilihat apa? Dadanya. Ya, ada gerakan atau enggak. Terus didengarkan ada hembusan atau enggak, sama dirasakan ada hembusan atau enggak. Ternyata ini enggak ada. Nah, silakan lakukan RJP 100 kali ya. Posisinya tahu di mana? Tahu ya. Oke. Sip. Terus lakukan 100 kali. 1, 2, 3, 4, 100. Nah, stop dulu. Tangannya coba cek tadi Bu. Nah, oke. Nah, kayak gitu. Sip, lanjut. Nah, 100 kali ya. Berhenti kalau udah 100 kali. Nah, kalau merah dia salah. Nah, kalau hijau ini berarti benar. Tekanan dan segala macamnya udah cukup. Nah, harus mempertahankan segitu berarti tekanannya tuh Bu. Nah, ini bener nih ada. Jadi boneka ini ada indikatornya Bu. Jadi kalau salah terlalu ini merah, atau kalau misalnya kurang dia berubah. Tapi kalau pas kayak gini, nah berarti itu cukup. Harus dipertahankan segitu kecepatan dan dalamnya. Udah 100 kali? Gimana rasanya? Capek. Oke, selanjutnya apa yang akan dilakukan? Ibu siapa Bu namanya? Ibu Titi, silahkan Bu. Setelah itu apa yang dilakukan Bu? Cek apanya? Nadinya. Nadinya ada Bu. Terus apa yang dilakukan? Cek nafas. Ternyata nggak ada Bu. Jadi apa yang dilakukan? RJP. Nah, sebentar, Ibu kuat? Yakin? Kuat ya? Oke, coba Bu. Silahkan. Nah, tangannya tadi gimana posisinya? Oke, kan cari dulu tulang rusuknya ya. 2-3 jari di atas tulang rusuknya. Habis itu, nah silahkan. Nah, stop. Tangannya belum lurus Bu, jadi. Jadi kita jangan pakai kekuatan otot tangan ya. Jadi tangannya itu lurus, kakinya berat badan. Ya, silakan Bu, 100 kali. Nah, ini masih pakai tangan Bu, jadi berat badannya. Berat badan aja. Nah, gitu Bu. Terus
Nah ini benar. Tuh makanya ininya kan kelihatan belum 100 Bu. Belum 100 Bu. Ini saya agak kurang ajar sama orang tua ya. Oke, makasih tepuk tangan buat semuanya. Terus setelah belum beres. Setelah itu ini apa yang dilakukan? Udah 100 kali. Cek lagi apanya? Nadinya. Ada Bu. Habis itu? Nggak ada Bu. RJP lagi. Terus setelah itu apa lagi yang dilakukan? Cek nadi. Nadinya ada. Cek nafas. Nafasnya ada. Terus yang dilakuin? Membiringkan ke posisi sebelah kanan. Tangan kanannya jadi tumpuan, tangan kirinya lurus, ya. Terus kaki kanannya itu lurus, kaki kirinya yang bengkok. Oke, tepuk tangan buat 3 ibu-ibu yang ada di depan, luar biasa. Capek ya Bu ya? Bayangkan kalau dia nggak ada nadi terus 5 kali atau 6 kali berturut-turut gitu. Oke, ada pertanyaan untuk bantuan hidup dasar? Jadi ini saya ajarin yang buat awam ya, karena kalau untuk tenaga medis atau apa, ada yang lebih efektif lagi dengan dia dikombinasikan dengan nafas buatan. Bahkan kalau untuk tenaga medis gitu, nafas buatan itu, misalkan tadi nggak ada nafas, bukan dikasih RCP, tapi dikasih nafas buatan sebanyak 12 kali. Ya tapi itu mah buat ibu-ibu tambah pusing lah, nanti malah bingung. Jadi pokoknya nggak ada nafas, nggak ada jantung 100 kali per menit. Ya, oke, ada pertanyaan ibu-ibu semua? Silahkan Bu. Nah, perbedaan RJP dengan alat yang di rumah sakit sama nggak? Itu tingkat lanjutnya Bu. Jadi kalau misalnya dengan RJP berkali-kali nggak bisa, itu namanya alat defibrilasi. Jadi ketika dipakai itu nanti mekanisme lanjutan. Ya, jadi ya itu makanya kalau di rumah sakit dibawa itu, atau bahkan tim penolong biasanya suka bawa juga yang portable. Jadi setelah di RJP berkali-kali nggak masuk, dia pakai itu. Bahkan juga ada obat-obatan yang disuntikin. Itu mah nanti spesialisasi lah itu mah. Jadi untuk dokter umum pun harus ikut pelatihannya lagi, namanya Advanced Cardiac Life Support gitu. Ya, oke, ada lagi pertanyaan? Silahkan Bu. Tapi kan kalau yang orang tua awam itu suka malah nyalahin, udah tahu keadaan nafas malah digini. Nah, makanya harus ada informed consent dulu. Informed consent itu apa? Persetujuan dulu gitu. Ya kalau misalkan keluarganya nggak setuju ya udah, bukan salah kita. Kalaupun meninggal ya udah, bukan salah kita. Gitu. Ya, jadi semuanya harus ada informed consent atau minta izin atau minta persetujuan dulu. Ya kalau nggak ada persetujuan ya udah, bukan salah kita gitu. Tapi kan kalau untuk keluarga kita kan kita yang mengambil keputusan antar dirinya korban itu gitu kan, kayak gitu. Oke, ada lagi pertanyaan ibu sekalian? Silakan Bu. Dok, itu kan kalau terjadinya di luar ya. Ya. Tapi kalau kejadiannya yang di rumah sakit gitu, biasanya dari pihak rumah sakit juga mengatakan bahwa prosedurnya seperti itu. Jadi tetap harus dilakukan itu, setuju atau nggak setuju? Kalau di rumah sakit biasanya itu pasti langsung dilakukan. Kenapa? Karena itu prosedur medis. Dan ibu kan begitu ibaratnya Mas, kecuali nih ya untuk pasien-pasien yang udah lama koma, dipasang alat ventilator dan lain sebagainya, itu bisa ditanyain ketika dia flat gitu ya, ibu mau diresusitasi, itu kan namanya resusitasi, mau diresusitasi atau enggak gitu. Nah kalau di rumah sakit itu ada namanya DNR, do not resusitasi, artinya tuh keluarga sudah ikhlas gitu. Jadi ketika itu pun sudah flat gitu kan, ya karena mau hidup juga kasihan sih ibu ya, terpasang alat terus atau apa. Jadi begitu flat sudah nggak diresusitasi, itu ada. Itu yang diminta persetujuan. Tapi ketika misalnya orang datang nyeri, karena gini loh, saya di IGD itu sering Bu dulu waktu masih jaga di IGD, pasien tuh datang jalan masih ngobrol gitu. Karena memang keluhan nyeri dada sebelah kiri. Dan waktu kita EKG direkam jantung, kalau memang ini serangan jantung, makanya diobservasi. Tiba-tiba gitu, langsung nggak sadarin diri, ibunya orang kayak panik, kita nggak minta lagi persetujuan, langsung RJP gitu. Ada yang selamat, ada yang enggak gitu. Bahkan tuh di rumah sakit dalam waktu berapa menit juga padahal tetap aja kita nggak bisa nyelamatin orang itu. Bisa karena susah, kasus yang henti nafas di jantung susah. Makanya ketika ada henti nafas di jantung, ketika ada yang selamat tuh itu tuh luar biasa. Ya itu tuh anugerah gitu. Bisa ditolong di golden period yang benar dengan cara yang benar gitu. Ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Kalau cukup, terima kasih. Tepuk tangan buat ibu-ibu semua. Ya. Nanti ketemu saya hari ini di materi akhir Bu. Kita ngomongin luka. Ya, kalau nanti. Oke, baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Sela. Terima kasih.